Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aminatul Kamilia sebagai host di Anafe Channel. Hari ini saya akan membahas TKP, yaitu Tim Kesepakatan dan Pengembangan di Anafia. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang hebat sekali, yaitu Ibu Diana SE. Selamat datang di podcast kami, Ibu Diana. Selamat datang, anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa sekali. Ngomong-ngomong nih, tujuan tim TKP itu di Anafia itu untuk apa? Nah, Ibu sebelum membahas tentang tujuan dari tim TKP itu sendiri ya, Nak. Di awal pembentukan tim TKP ini kami bermusyawarah terkait dengan visi dan misi dari tim itu sendiri. Adapun visi dari tim ini yaitu untuk meningkatkan lingkungan sekolah yang kondusif, yang aman dan disiplin seperti itu. Artinya yang nyaman buat anak-anak itu belajar di Anafia. Terus kemudian turunan dari visi itu sendiri yaitu misi. Misinya yang pertama, mengawasi dan mengarahkan siswa untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan Anafia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan tingkat kedisiplinan anak di siswa-siswi Anafia. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan bakat dan minat yang ada di siswa-siswi Anafia itu sendiri. Jadi dari beberapa misi itu tujuannya ya untuk meningkatkan bagaimana siswa itu, kedisiplinan siswa, bagaimana siswa itu supaya memiliki karakter yang baik, bagaimana supaya siswa itu mempunyai kualitas dan prestasi yang mumpuni di bidang-bidang sesuai dengan bakat dan minat dari siswa itu sendiri. Itu tujuannya. Apa perbedaan kesepakatan dan pengembangan itu sendiri? Nah, kalau perbedaan dari kesepakatan dan pengembangan itu sendiri, sebenarnya kesepakatan ini lebih mengarah kepada kedisiplinan. Nah, karena berkembangnya kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka ini, pemerintah menginginkan sebuah pendidikan yang lebih ramah terhadap anak, sehingga kata-kata pun harus dipilih sedemikian rupa. Nah, kesepakatan ini sebenarnya lebih kepada kedisiplinan siswa, bagaimana tim ini berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, kepatuhan siswa terhadap peraturan-peraturan yang ada di lembaga Anafia ini. Terus kemudian terkait dengan pengembangan sendiri di sini ya, bagaimana tim ini berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan bakat dan minat yang ada dari setiap siswa, sehingga nantinya akan mengeluarkan atau mengoutput dari siswa Anafia itu menjadi siswa yang berprestasi dan berkualitas di berbagai bidang. Itu perbedaan dari pengembangan dan kesepakatan. Apa saja program yang ada di tim TKP itu? Kalau program-programnya ya mengawasi siswa ya, bagaimana kedisiplinannya. Seperti kalau misalnya pagi-pagi kan ada dari anggota tim ini yang menyambut siswa, itu salah satu programnya. Terus kemudian dari mengawasi siswa yang kalau sholat zuhur, sholat duha seperti itu. Dan dari aspek pengembangannya ya menemani siswa atau mendampingi siswa dalam pembuatan buletin, dalam pembuatan mading. Memang yang buat siswa, tapi ada pendampingan dari guru seperti itu. Terus kemudian ya mengembangkan podcast untuk siswa-siswi Anafia seperti itu. Apakah selama ini ada kendala terhadap program-program tersebut? Ya, tentunya setiap sesuatu itu ada kendalanya. Tapi salah satu kendala yang ada yang sering kami temukan di sini karena kesadaran dari siswa kita itu terhadap peraturan-peraturan di Anafia itu masih kurang menyeluruh. Artinya tidak semua siswa menyadari bahwasanya peraturan-peraturan yang ada di Anafia ini memang dibutuhkan oleh mereka, tapi mereka malah menganggap peraturan itu sebagai beban, kurang lebih seperti itu. Sehingga kendalanya apa? Peraturan-peraturan yang dikembangkan, yang dibuat oleh tim ini tidak berjalan dengan efektif seperti itu. Tapi itu memang tidak secara keseluruhan, hanya sebagian siswa yang kemudian belum menyadari bahwasanya peraturan itu dibutuhkan oleh kita sebagai seorang pelajar. Gitu.
Apa harapan tim TKP untuk siswa-siswi Anavia ke depannya? Kalau harapannya sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan atau tujuan yang sudah digagas oleh tim ini, harapannya ya nanti siswa-siswi Anavia ini menjadi siswa yang berakhlak yang baik, terus kemudian menjadi siswa yang berkarakter, yang punya tanggung jawab, dan kemudian punya prestasi yang baik di berbagai aspek kayak gitu, sesuai dengan bakat dan minat yang ada dalam diri masing-masing siswa itu sendiri. Kayak gitu. Untuk yang melihat video ini, tolong komen, like, dan subscribe di Anavia Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.